Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menimbang larangan ekspor minyak goreng. Pemerintah mengambil keputusan yang sangat tegas dan berani. Keputusannya ialah pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan. Disebut sebagai keputusan yang tegas karena memperlihatkan dengan sungguh-sungguh keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, harus jujur dikatakan bahwa keputusan itu terlambat karena harga minyak goreng sudah bergerak naik sejak November 2021. Keputusan itu disebut berani karena pemerintah menolak tunduk kepada pengusaha sawit yang sudah meraih keuntungan besar-besaran dengan mengabaikan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik minyak sawit mentah. Pemerintah diharapkan konsisten dengan keputusannya. Jangan sampai keputusan itu senasib dengan pelarangan ekspor batu bara yang hanya berumur 11 hari. Semula pemerintah melarang ekspor batu bara selama 1 bulan pada Januari 2022 akibat adanya kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit yang memasok listrik ke PLN. Kita percaya, sangat percaya, kali ini pemerintah kukuh dan konsisten dengan kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kepercayaan itu ada dasarnya, sebab keputusan terkait minyak goreng itu diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo pada 22 April. Presiden juga memastikan untuk terlibat mengawasinya. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau, kata Presiden Jokowi. Karut-marut harga minyak goreng selama ini akibat pengawasan yang amburadul. Gonta-ganti aturan tidak mampu meredam lonjakan harga. Lebih dari 5 peraturan Menteri Perdagangan diterbitkan untuk meredam gejolak kenaikan harga minyak goreng. Tetapi aturan itu bak macan kertas. Keras di atas kertas, lunglai berhadapan dengan pengusaha nakal. Bukan pengusaha saja yang nakal. Ternyata pejabat pemerintah juga jauh lebih nakal lagi. Fakta itulah yang muncul tatkala Kejaksaan Agung menguak dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sejak akhir 2021. Diduga terjadi kong-kali-kong antara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana dan 3 petinggi perusahaan minyak kelapa sawit. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam tahanan. Persoalan serius yang mesti segera dipecahkan saat ini ialah menjamin pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Faktanya, hingga pekan lalu, harga minyak goreng masih membumbung tinggi. Pangkal soalnya ialah disparitas harga yang tinggi antara minyak goreng kemasan dan curah di pasar memunculkan celah penyelewengan dari hulu ke hilir. Sejak program minyak goreng bersubsidi digulirkan dalam sebulan terakhir, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran berupa pengemasan ulang minyak goreng curah serta monopoli distribusi untuk membentuk harga jual di atas Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng curah yang seharusnya Rp15.500 per kilogram atau Rp14.000 per liter di sejumlah provinsi dijual di atas Rp20.000 per liter. Bahkan, pada Jumat 22 April, berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng harian di Pasar Modern Maluku Utara menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp41.000 per kilogram. Jika harga minyak goreng tetap tidak terkendali, jangan-jangan bukan kebijakannya yang salah, tapi penanggung jawabnya yang tidak punya kapasitas sehingga perlu dicopot. Terima kasih Bisa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu Bang, sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Bung Leo?
Sehat-sehat Mas Tauhid. Pemerintah, Presiden akhirnya mengumumkan untuk melarang ekspor minyak goreng mulai 28 April. Ini sejak diumumkan sampai sekarang sudah membuat dampak tidak kepada harga CPO dan minyak goreng kalau yang Anda pantau? Kalau saya lihat sih di harga di Dumai belum banyak bergerak, masih harga mereka masih mengikuti harga internasional untuk harga Rotterdam begitu. Di Dumai ya masih sekitar 1.700, kemudian Rotterdam ya agak sedikit lebih tinggi 1.050 sampai 1.800 begitu. Jadi harga pokoknya untuk CPO belum begitu ya. Tetapi memang dari dalam negeri mulai terjadi pergeseran, para pelaku usaha mulai menaikkan harga TBS begitu turun drastis ya, tadinya 3.000 lebih turun drastis, bahkan jauh di bawah, bahkan ada yang di bawah 2.000 per kilo begitu. Nah ini yang saya kira nanti kelamaan baru akan turun begitu berproses. Kira-kira berapa lama akan bisa berdampak ke turunnya harga minyak goreng, Mas Tauhid? Ya paling lama itu sekitar 3 bulan begitu ya dampak turunnya harga minyak. Jadi nggak bisa langsung cepat begitu. Karena sebagian harga kontrak pembelian dan sebagainya itu sudah dilakukan, dan mereka memang umumnya melakukan kontrak ya, ada yang jangka pendek dan sebagian memang jangka menengah, tapi jarang yang lebih dari setahun begitu ya. Iya, sebetulnya kalau melihat larangan ekspor ini kan langkah terakhir yang kelihatannya terpaksa diambil pemerintah karena pengusaha minyak goreng, pengusaha CPO belum juga kelihatannya mau menurunkan harga minyak gorengnya. Itu benar apa tidak kalau ada pendapat seperti itu, Mas Tauhid? Ya, karena pertama ya mereka membeli harga CPO pada waktu harga relatif tinggi begitu. Kemudian menampungnya di di tempat-tempat penampungan mereka dalam jumlah banyak. Nah itu harus diperhitungkan cadangan mereka berapa juta ton begitu ya. Nah itu yang kemungkinan masih harga relatif tinggi. Nah ketika itu habis tangki-tangki mereka melakukan pembelian dengan harga baru mulai harga menyesuaikan gitu Mas. Mas, tapi kan kalau bicara domestic market obligation ya DMO, itu kan hanya sedikit ya dari yang kapasitas perusahaan-perusahaan minyak goreng ini. Kenapa itu tidak bisa mereka penuhi sih sampai kemudian harus dilarang ekspor seperti ini? Ya, saya kira pertama begini, kalau untuk minyak goreng curah karena sudah mengikuti harga market itu tidak menjadi masalah. Tetapi untuk minyak goreng kemasan ya tidak menjadi masalah. Tapi untuk yang curah memang menjadi problem. Pertama adalah jaringan distribusi atau tata niaganya jauh lebih kompleks dan sulit diidentifikasi mekanisme transmisinya begitu, karena meskipun sudah ada Sisnas dari Kementerian Perindustrian, ternyata jalurnya sangat banyak dan cukup kompleks dan tidak semua para pelaku usaha bisa mau mendaftarkan ya, yang kemarin ada keputusan Menteri Perindustrian, karena persoalan administrasi, perpajakan, perizinan dan sebagainya akhirnya sulit dan akhirnya mereka melakukan traksi dan sebagainya. Katakanlah tidak secara formal, banyak yang informal dan tidak tercatat begitu. Saya kira itu. Yang kedua saya kira adalah seharusnya ya pada level ini Bulog memainkan peranan begitu, diambil alih sebagian besar transaksi. Nah ini yang tidak terjadi, kan Bulog bisa memperkirakan dan juga memiliki jaringan dari dia bisa melakukan pembelian ya di hulu Mas Tauhid, dan distribusi. kalau Anda lihat kalau Anda lihat Mas Tauhid, larangan ekspor minyak goreng ini efektif apa tidak? Saya kira jangka pendek ya 3 bulan, tetapi setelah itu tidak akan efektif. Karena apa? Ada beberapa hal yang menurut saya akan menjadi satu problem serius. Yang pertama adalah pemerintah tidak punya kekuatan yang besar ya menghadapi pertama adalah harus kehilangan pungutan ekspor ya di atas 80 triliun. Kedua harus menambal subsidi biodiesel yang jumlahnya juga sama begitu, di antara sekitar 70 triliun, apalagi kehilangan pungutan ekspor saya kira juga jauh lebih besar. Nah jadi situasi itu pertama. Yang kedua akan ada tekanan internasional bagi negara-negara dari negara-negara tujuan ekspor kita, India, Cina, Amerika.
Yang Ya, ya. dikhawatirkan ada upaya retaliasi atau balasan terhadap apa yang Balas dilakukan dendam Indonesia. begitu ya. Ya, mereka Jadi bisa menghentikan kelihatannya atau mengurangi. Oke, jadi kelihatannya dalam misalnya dilarang ekspor itu 3 bulan itu masih aman begitu ya menurut Anda ya? Enggak juga, agak khawatir saya. Khawatirnya? Agak khawatir ya, agak khawatirnya tadi ya, apa namanya, memang Harga agak tidak- turun, tetapi oke. cost yang harus dibayar jauh lebih besar begitu Oke. ya. Kan harus tadi, Baik. kalau subsidinya bisa tepat sasaran dan pengawalan demo 20%, apa namanya, opportunity atau beban yang ditanggung negara tidak terlalu tinggi ketimbang Oke. melakukan upaya yang dilakukan sekarang begitu. Baik. Memang ini dilematis, tapi kita lihat ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah. Mari kita lihat nanti seperti apa dampaknya ya. Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, terima kasih sudah membagi pengetahuan Anda dengan kami. Selamat pagi. Selamat. Itu pertanyaannya Bang Gaudens, karena memang betul ini langkah darurat, mungkin langkah terakhir yang harus diambil, tapi efek jangka pendeknya dan jangka panjang bisa membahayakan Indonesia. Bagaimana Bang? Ya, membahayakan sih tidak ya. Saya percaya betul bahwa Presiden Jokowi itu sudah mempertimbangkan matang. Sudah berhitung? Ya. Saya menyebutnya ini kebijakan pamungkas. Dari seluruh kebijakan yang terkait dengan minyak goreng, inilah puncaknya. Iya. Akan tetapi, lagi-lagi kita katakan, kebijakan pamungkas baru bisa efektif kalau bisa dikawal oleh orang yang mumpuni. Nah, persoalan di dalam minyak goreng ini, yang pertama itu terlalu diserahkan kepada mekanisme pasar. Oke. Yang kedua, pengawasannya itu yang sangat lemah. Bahkan di dalam pengawasan itu ditemukan dugaan adanya transaksi kewenangan. Seperti yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung ya. Karena itu, lagi-lagi kita katakan, kebijakan pamungkas baru bisa efektif kalau bisa dijalankan oleh orang yang juga mumpuni. Kalau tidak, ya justru wibawa presiden yang dipertaruhkan di sini. Iya. Karena presiden sendiri, tumben-tumbenan presiden mengumumkan sendiri tentang kebijakan ini. Gitu. Ini kan waktu Januari sudah pernah dilakukan Bang. Waktu itu komoditasnya batu bara, kita awal tahun terkaget-kaget karena presiden langsung yang mengumumkan larangan ekspor batu bara, dan kemudian akhirnya ternyata itu efektif memastikan pasokan batu bara untuk PLN. Nah, ini mungkin itu yang diharapkan presiden sampai presiden sendiri yang mengumumkan soal minyak goreng ini. Bagaimana Bang? Kalau kita ingat di Januari itu presiden setelah sidang kabinet, di dalam sidang kabinet itu memerintahkan Menteri Perdagangan untuk segera mengatasi persoalan minyak goreng. Oh iya. Padahal minyak goreng itu sudah naik dari sejak November 2021 November, Desember. sampai sekarang ya. Betul. Nah, terkait dengan batu bara, di dalam pencabutannya bukan oleh presiden. Kita tahu bagaimana diskusi sepanjang 5 hari di dalam kabinet itu. Tapi yang umumkan presiden Bang waktu itu Bang? Pencabutannya, ya, itu bukan presiden. Oh, oke. Jadi kalau Atau dengan kata lain, di dalam kasus batu bara, kita harus jujur mengakui ada tekanan internasional di sana karena semua negara-negara tujuan ekspor itu berteriak. karena dilarang ekspor, mereka tidak dapat barang, mereka menekan, akhirnya dicabut juga larangan ekspor apalagi itu. di Eropa pada saat itu kan musim dingin ya, Karena membutuhkan energi yang bahan besar bakar sekali. ini. Ya. Oke. Kalau terkait dengan minyak goreng ini, saya percaya mestinya sih tanpa dicabut, tanpa dilarang sekalipun, kalau kewajiban memenuhi Demo itu dilaksanakan dengan patuh gitu ya. Tidak ada persoalan terkait dengan minyak goreng. Ini kan soal ulah ya. itu dia. Nah, yang memastikan atau yang punya kewenangan, punya tugas, punya otoritas untuk memastikan pemenuhan kewajiban DMO itu siapa Bang? Karena ada teman yang sempat mempelajari keputusan Menteri Perdagangan ini. DMO itu tidak ada batas waktu. Ketika dikatakan 20% itu, apakah 20% dalam 1 tahun dibagi rata 12 bulan, berarti setiap bulan harus memenuhi sekian persen, itu tidak ada keterangan seperti itu. Nah, kalau kemudian 20% saja diwajibkan, nanti ditumpuk di bulan Desember, kan tidak menyalahi peraturan. Bagaimana? Ya, kalau kita mau jujur ya, memang jujur itu sangat susah di Republik ini ya. Terlalu banyak instansi yang terlibat di dalam penanganan minyak goreng ini. Ada KPK, ada kejaksaan, ada tim dari kepolisian.
tim itu dibentuk dari mana-mana sampai kepada persaingan usaha. Ada Badan Pangan Nasional juga kan? Ya. Iya. Nah, saking banyak ya tim ini akhirnya tidak efektif lagi. Nah, mestinya kita kembalikan kepada tugas pokok Kementerian Perdagangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Andai saja dirjennya itu tidak memperdagangkan kewenangannya, mungkin tidak seperti ini hasilnya. Masih tersangka nih Bang, belum diputuskan Ya, kan? dugaan kan. Oh, dugaan, oke. Dugaan memperdagangkan kewenangannya. Iya. Nah, kalau saja semuanya berjalan sesuai aturan, bahkan ada 5 peraturan Menteri Perdagangan yang sudah dikeluarkan, tetapi toh juga tidak efektif. Lagi-lagi saya katakan, ini bukan persoalan kebijakan kok. Apapun kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan terakhir ini, kalau orang yang melaksanakannya tidak tepat, jangan-jangan perlu dipikirkan apakah penanggung jawabnya yang mesti ditinjau ulang gitu. Ini kan berarti artinya the man behind the gun ya, bukan masalah gunnya seperti apa, karena kalau bukan soal kebijakan. Itu dia. Tapi Bang, pertanyaannya begini, ini kan sudah langkah yang tadi Bang Gaudens pakai istilah pamungkas. Senjata pamungkas kalau dalam cerita-cerita film, pewayangan segala macam itu biasanya akan efektif. Apakah kali ini senjata pamungkas ini, larangan ekspor minyak goreng ini akan benar-benar efektif? Tadi Mas Tauhid Ahmad mengatakan dia agak ragu nih kalau kemudian katakanlah ini diambil terlalu lama. Bagaimana Bang? Ya, kalau saya sih meyakini pasti efektif karena ini presiden yang mengumumkan. Nah, pada akhirnya toh presiden punya kewenangan untuk menentukan siapa yang harus mengamankan kebijakan ini. Gitu. Siapa yang harus mengamankan? Presiden bisa melihat persoalan ini secara menyeluruh. Ketika kebijakan di atas kertas itu tidak bisa dijalankan, tentu yang dievaluasi orangnya, bukan kebijakannya. Beberapa pengusaha, baik CPO dan minyak goreng itu mengatakan mungkin mereka lebih baik kalau diajak bicara dulu untuk kemudian tidak harus menghadapi keputusan pemerintah yang paling keras seperti ini, larangan ekspor minyak goreng. Pertanyaannya, apakah itu memang susah atau belum, atau sudah dilakukan tapi tidak efektif, atau seperti apa? Tinggal kemauan aja sih. Bisa saja menteri misalnya memanggil seluruh pemilik perusahaan, disandra mereka di situ sampai harus membuat komitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu boleh ya? Ini soal kemauan aja kok, dan itu soal teknis pelaksanaan kebijakan ya, bukan kebijakannya. Nah, ini sekarang kan kalau bicara Kementerian Perdagangan Bang, dirjennya sudah jadi tersangka nih. Ini menterinya kan juga jadi agak susah ya untuk bergerak Bang. Ketika kita berharap bahwa Kementerian Perdagangan melaksanakan tupoksinya dalam hal minyak goreng, dalam kondisi yang seperti sekarang, apa masih bisa efektif? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini adalah waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV ya, Bang Gaudens, terkait dengan topik ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Rana, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi. Bagaimana Pak Edward pendapat Anda Pak? Silakan Pak, singkat padat saja. Kalau melihat apa yang terjadi dengan minyak goreng ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan.
Iya. Yang pertama, memang ada raksasa di belakang bisnis minyak goreng. Sehingga Menteri Perdagangan dan jajarannya dan yang lain-lain tidak bisa berbuat banyak, walaupun sudah Oke. memulai aturan-aturan. Yang kedua, memang ada penikungan yang dilakukan oleh orang dalam sendiri di dalam Menteri Perdagangan. Dengan terbukti ada dari dugaan kolaborasi untuk Iya. ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bung Gaudien, oleh Mas Taufik tadi, bahwa kita tidak bisa berbuat banyak. Nanti kita akan dari luar negeri. Kalau memang ini dibatasi, contohnya batu bara. Batu bara itu kan kenapa ya? Karena ada tekanan dari pihak-pihak luar. Karena mereka akan terganggu sendiri kalau ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sesalkan ini harus presiden sendiri, semua masalah harus kembali ke presiden. Kasihan presidennya terlalu berat bebannya untuk menjalankan ini. Saya beri contoh, saya pedagang retail. Pada bulan Maret itu harga minyak goreng yang saya terima dari distributor masih kemasan yang biasa 22.000 sekian. Pada bulan April ini naik jadi 23.000. Jadi memang pedagang-pedagang yang memang nggak berpihak kepada rakyat. Mereka betul-betul ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Setelah dia buat aturan-aturan dari pemerintah, malah harganya naik. Sekarang 23.000 loh kami terima sebagai pedagang retail untuk menjual lagi. Padahal sebulan sebelumnya cuma 22.000. Mereka bukan betul-betul tidak berpihak kepada rakyat. Nah, kita harapkan kebijaksanaan terakhir oleh presiden ini tuntas. Betul kata Bung Leonard, harus ada yang mengawal dan orang itu yang mumpuni, yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk mengawal kebijakan ini. Jangan sampai masuk angin tadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudien Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra Bung pendapat Ibu? Leo, Iya. saya tadi tertarik pada kata-kata pertama yang Bung Leo lontarkan. Meskipun sudah terlambat. Terlambat? Sama sekali tidak. Diumumkan saja oleh Presiden. Masih banyak yang mengatakan bahwa itu aturan yang salah. Kenapa diambil keputusan demikian? Nah, itu barusan juga kan didengarkan agak pesimis ya. Dalam 3 bulan ini mungkin bisa di itu. Nah, mengapa? Karena memang demikianlah ini yang sebenarnya. Kalau urusan ekspor ke luar negeri itu sedikit, kecil. Yang repot itu yang di dalam negeri. Padahal yang digelontorkan besar, tapi Bung Leo untuk sampai ke rakyat itu, distributornya berbelit-belit. Bung Leo cukup harus tahu nih di desa aja kalau dapat minyak curah. Nih mau dijadikan kemasan-kemasan kecil yang bisa dibeli murah oleh rakyat kecil, itu yang ngerubung lalat-lalatnya itu, waduh, bukan main. Jadi memang nah, ada dirjen yang dipersoalkan oleh KPK dan apa itu menyelesaikan masalah? Tidak, karena apa? Itu dirjen baru 4 bulan tuh menjabat. Bu Indra, kalau menurut Ibu kebijakan terakhir pemerintah melarang ekspor untuk waktu yang ditentukan kemudian itu akan efektif menurunkan harga minyak goreng atau bagaimana menurut Bu Indra? Yang penting bukan efektifnya, efek kejutnya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kecoa-kecoa itu. Dan nanti mudah-mudahan bisa terlihat dengan niat baik, maka tata kelola yang buruk ini harus dibenahi. Ya, itu yang penting Bung Leo. Iya, mudah-mudahan. Senjata pamungkas kan tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Gaudien. Selamat pagi. Silakan Pak John, singkat padat saja. Silakan. Ini udah 7 kali ini diangkat dia Jezul Trial nih, soal minyak goreng ya. Tapi sekarang udah nampak hasilnya. Ya.
larangan ekspor minyak goreng ini menimbang. Yeah. Begini Mas Leo. Kita kenapa takut diancam sama Eropa ini? Yang Eropa yang butuh sama kita. Karena memproduksi minyak goreng itu juga tentang kita. Ya, prioritasnya kan kita. Memang betul kata Bu Indra tadi. Kita 250 juta yang memakai minyak goreng. Di pasar dalam negerinya nggak cukup itu. Dengan biaya produknya itu harga 12.000 itu udah dapat untung. Cuma memang betul. Nawaitunya itu, saya yakin nih kalau banyak nih pengusaha-pengusaha ini kalau dia muslim jarang dia masuk istana, kan masuk surga ada orang-orang. Ya. Kenapa? menyengsarakan. Coba Niatnya bayangkan. maksudnya ya, Pak John ya? Berapa persen Niatnya. yang dikuasai oleh pengusaha? 41 ya. Oke. 1%. Ya. Jadi inilah kita tengok efek kejutnya nih. Tapi mudah-mudahan ya, dan nampak efeknya daerah dan nampak agak murah minyak goreng. Oke. Ya itulah ya. Terima kasih Metro TV. Ya, Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jordan. Selamat pagi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Ya, kalau menurut pendapat saya, kebijakan atau keputusan yang diambil Presiden untuk melarang ekspor ini adalah terlalu emosional. Itu menandakan bahwa Presiden ini sudah nggak percaya lagi sama pembantunya. Kenapa? Nggak bisa menyelesaikan masalah sampai hari ini. Yang dari November sampai sekarang masalah minyak goreng terus. Jadi ini membuat Presiden ini emosi. Sehingga dia membuat larangan ini. Kalau menurut saya, ini sangat-sangat tidak bijak. Bisa berbahaya. Berbahaya terhadap petani sawit juga. Mereka selama ini, kita lihat perekonomian Indonesia ini masih bisa bertahan. Berhubung karena harga sawit itu masih bagus. Sehingga yang di kampung-kampung, di desa-desa, petani-petani sawit ini semua hidupnya sejahtera. Saya lihat sekarang banyak petani-petani sawit sudah beli mobil. Nah, masalahnya sekarang, pemerintah mengambil kebijakan ini sama dengan membunuh tikus dengan membakar lumbung. Terlalu Pak Sukiwi. Tapi kalau Iya, Pak Sukiwi, pengusaha sawit juga atau tidak, Pak? Enggak, saya tidak. Oh, tidak ya? Saya tidak. Oke, dilanjutkan Pak, silakan Pak. Jadi saya lihat kalau ini terlalu lama, efeknya sangat bahaya untuk dalam negeri maupun untuk orang luar negeri. Kalau terlalu lama ya, jadi kalau tidak terlalu lama akan efektif kalau menurut Anda kebijakan terakhir ini? Iya. Karena apa? Indonesia itu kan sudah tentukan yang namanya DNO dan DPO. Ya DNO dan DPO itu kalau dipenuhi aja sudah selesai masalah ini. Maka Presiden harus mengangkat orang-orang yang bisa mengawasi dengan baik. Sehingga DNO-nya tercapai dan DPO-nya tercapai. Kalau ini tercapai, selesai masalah. Ini karena sampai hari ini tidak selesai-selesai, karena orangnya udah nggak bisa dipercaya, sudah masuk angin, sudah main-main dengan orang-orang yang ekspor. Itulah masalahnya. Oke. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Para pemirsa ada yang berpendapat, tadi Pak Sukiwi yang menarik Bang Gode, mengatakan ini keputusan atau kebijakan emosional dari Presiden karena Presiden sebenarnya sudah tidak percaya kepada pembantunya. Iya, bagaimana nih Bang Gode? Ya, saya melihatnya ini keputusan yang sangat rasional. Rasional, tidak emosional. Tadi saya katakan ini keputusan pamungkas, kebijakan yang pamungkas. Pamungkas itu maksudnya terakhir ya? Iya. Nah, mengapa Presiden mengambil kebijakan seperti ini? Memang kalau kita lihat secara jernih, problemnya itu kita punya kemampuan berpikir besar, tetapi di dalam detailnya itu keteteran. Lemah ya? Lemah sekali. Ini kan soal pengawasan, benar-benar soal pengawasan yang kalaupun diambil keputusan besar, tetapi di lapangannya tidak bisa diawasi secara maksimal, tidak efektif juga. Ya, hasilnya sama juga. Hari Jumat itu misalnya harga tertinggi minyak goreng kemasan itu di Maluku Utara udah mencapai 40.000. Per liter ya? Per kilogramnya. Per kilogram. Persoalan lain, minyak curah dibuatkan kemasan baru dan dijual. Atau dengan kata lain, mulai muncul perusahaan-perusahaan kemasan baru sekarang
pengemas minyak goreng curah Pengemas yang minyak sebetulnya goreng curah tidak untuk yang dijual dalam mestinya bentuk tidak boleh. kemasan. Iya. Oke. Nah, ini kan berarti kelemahannya itu ada pada pengawasan. Mungkin supaya tidak berlama-lama, persoalan pengawasan ini mestinya menjadi fokus utama di dalam menyelesaikan minyak goreng ini. Kalau melihat kan tadi Abang di bagian sebelumnya juga mengatakan sebenarnya sudah banyak institusi yang mengurusi minyak goreng ini. Badan Pangan Nasional salah satunya. Nah ini tim Satgas anti mafia pangan kan masih ada ya di kepolisian. Nah apa mereka tidak bisa berkoordinasi Bang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan paling keras ini loh, larangan ekspor minyak goreng? Ya, secara teori itu kan harus tegas dikatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Iya. Tetapi dalam minyak goreng ini negara udah kalah gitu. Oke. Nah, tentu kita tidak boleh membiarkan itu terjadi terus-menerus. Karena itu diambil keputusan yang sangat ekstrem melarang minyak goreng maupun bahan mentahnya diekspor. Kalau kita lihat kenapa minyak goreng itu kekurangan, padahal Indonesia ini negara pengekspor minyak goreng pertama di dunia. Karena minyak goreng itu kan bukan seluruhnya digunakan, atau CPO itu tidak di seluruhnya menjadi minyak goreng, tetapi juga menjadi bahan bakar. Dan itu yang paling banyak dipakai sekarang ini. Tidak hanya dimakan ya, dibakar juga. Dibakar juga. Nah, kebijakan Kementerian Perdagangan itu yang mestinya selalu dievaluasi terus-menerus dan harus memastikan bahwa kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri 20% itu dilaksanakan. Andai saja seluruh pengusaha atau perusahaan itu punya nasionalisme untuk Indonesia, ya rakyat tidak sengsara seperti ini. Sudah hampir 6 bulan rakyat ini sengsara ini. Tadi ada pertanyaan menarik pernyataan menarik dari Pak Sukiwi. Presiden emosional, tidak percaya kepada pembantunya. Apa benar tidak percaya? Kita akan bahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, setelah keputusan terakhir ini sesuatu yang sangat keras sebetulnya. Bagaimana memastikan kebijakan pemerintah larangan ekspor minyak goreng ini efektif menurunkan harga minyak goreng, Bang? Ya, keputusan terakhir ini memperlihatkan bahwa Presiden itu taat pada konstitusi. Di dalam konstitusi dikatakan bahwa penanggung jawab tertinggi pemerintahan itu adalah Presiden. Ketika anak buahnya tidak bisa menjalankan lagi kebijakan terkait dengan minyak goreng, sejak diperintahkan di bulan Januari sampai sekarang tidak bisa jalan, Presiden turun gunung. Ambil alih ya. Kita berharap wibawa Presiden dipertaruhkan. Kalau juga besok-besok ini masih naik juga, ya hopeless semuanya. Karena itu tidak boleh terjadi. Sehingga kita berharap seluruh institusi negara yang terlibat di dalam menangani minyak goreng ini bersatulah. Jangan menikam dari dalam gitu. Jangan ada ego sektoral juga. Ya, menikam dari dalam istilahnya. Menikam dari dalam. Ya. Tapi kalau kemudian seperti yang tadi diperkirakan Mas Tauhid, ini kalau terlalu lama, larangan ekspor ini terlalu lama diberlakukan, tidak akan efektif juga menurunkan minyak goreng. Bukankah ini malah kemudian jadi bumerang untuk pemerintah sendiri, Bang? Bagaimana? Ya pasti jadi bumerang karena kita lihat bagaimana peran CPO itu di dalam menghasilkan devisa dan juga mempengaruhi positif neraca perdagangan. Itu yang pertama. Tetapi apapun tidak ada manfaatnya seluruh positif itu kalau rakyat tidak merasakan manfaatnya. Dalam kerangka rakyat, kita kembali lagi kepada perintah konstitusi, negara ini dimerdekakan untuk memakmurkan rakyatnya. Ketika rakyat tidak bisa dimakmurkan oleh minyak goreng hanya karena ulah segelintir orang, disitulah Presiden mengambil alih. Ya kita berharap bukan cuma kebijakan yang diambil alih, ya harus bisa mengevaluasi seluruh orang-orang yang terlibat di dalam minyak goreng ini. Menilai kalau ulang memang gitu tidak, ya. kalau memang tidak berkompeten, Presiden punya kewenangan untuk itu kok. Untuk menilai itu? Untuk menilai dan mengambil tindakan. Tindakan untuk menilai ulang itu? Ya bisa saja mencopot.
Baik. Tidak terlalu susah kok sebetulnya. Oke. Kita harapkan nanti kebijakan ini benar-benar efektif untuk membuat harga minyak goreng terjangkau bagi kita. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, sejak program minyak goreng bersubsidi digulirkan dalam sebulan terakhir ditemukan indikasi pelanggaran berupa pengemasan ulang minyak goreng curah, monopoli distribusi untuk membentuk harga jual di atas Rp14.000 per liter. Kalau harga minyak goreng tetap tidak terkendali, jangan-jangan bukan kebijakan yang salah, tapi penanggung jawabnya yang tidak punya kapasitas sehingga perlu dicopot. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda karena pandemi ini masih ada. Selamat pagi. Metro TV.